Sejenak Kiai Dulang menunggu dengan tegang. Namun rasa-rasanya hatinya menjadi lapang ketika ia melihat wajah Linggodadi yang cerah. Bahkan sebuah senyum nampak di bibirnya. "Maafkan sikapku yang kasar," berkata Linggodadi sebelum ia berhenti berjalan. Kiai Dulang pun tersenyum sambil menjawab, "Ah, tidak apa-apa. Semuanya terjadi karena persoalan di antara kita yang belum jelas. Apakah sekarang sudah jelas?" "Nampaknya akan menjadi semakin jelas," jawab Kiai Dulang. Sekilas Linggodadi memandang wajah kakaknya, sebuah anggukan kecil dan senyum yang sekilas di bibir Linggopati telah membenarkan kata-kata Kiai Dulang itu, sehingga Linggodadi pun mengangguk-angguk pula. "Kita akan datang ke Padepokan Gerombolan Serigala Putih pada hari pertama saat bulan mulai nampak di langit. Kita akan berbicara langsung dengan Empu Baladatu dan barangkali kita akan mengatur langkah-langkah kita selanjutnya." Linggodadi hanya mengangguk-angguk saja, kemudian ia berdesis, "Terserahlah kepada kakang. Aku akan selalu melakukan tugasku sebaik-baiknya." Linggopati pun mengangguk-angguk, lalu katanya, "Baiklah, sampaikan kepada Empu Baladatu bahwa aku akan datang pada saatnya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan baik, sehingga dengan demikian akan hilanglah gelar Linggodadi sebagai pembunuh orang berilmu hitam." "Ah," desis Linggodadi. Kiai Dulang mengerutkan keningnya, seleret dendam membayang di matanya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Ya, tetapi selain Linggodadi masih ada orang yang mendapat gelar serupa." "Maesa Bungalan, anak Mahendra," sahut Linggopati. "Ya, kita akan menyelesaikannya kelak. Jika kekuatan kita bergabung, maka Maesa Bungalan tidak akan ada artinya bagi kita. Mahendra, Witantra, Lembu Ampal, Maeso Agni satu-satu akan kita lenyapkan. Kemudian sepasang ular itu tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi di dalam sarangnya yang akan segera kita bakar sampai hangus." Kiai Dulang tidak menjawab, tapi ia melihat caranya yang berkilat-kilat di mata Linggopati. Bahkan di dalam hatinya Kiai Dulang berkata, "Nampaknya Linggopati justru lebih meyakinkan dari Empu Baladatu sendiri." Demikianlah ketika kesepakatan telah didapat, pengemis itu pun segera meninggalkan Maibit, dan dari kejauhan seorang yang memang dibawanya mengikutinya, mengawasinya jika ada sesuatu yang membahayakan Kiai Dulang. Ketika mereka keluar dari gerbang kota, maka kawan Kiai Dulang itu pun mulai mempercepat langkah menyusulnya, karena menurut pendapatnya tidak akan ada kesulitan apapun lagi jika keduanya berjalan bersama. Karena mereka sudah tidak berada di Maibit lagi dan sudah tentu berada di luar pengawasan Linggopati dan Linggodadi. Namun ketika orang itu melalui sebatang pohon yang besar di tepi jalan, tiba-tiba saja ia memekik terkejut. Sebuah tangan yang kuat telah menariknya, dan sebelum ia dapat berbuat apa-apa, tangan itu sudah melingkar di lehernya. Orang itu akan meronta, namun niatnya segera diurungkan karena ujung pisau yang tajam melekat di dadanya. "Kau harus dibunuh," desis seseorang. "Kenapa?" Orang itu tergagap. "Kau tentu mengikuti pengemis itu dengan maksud buruk. Ia adalah kawanku, sehingga karena itu kau memang harus dibunuh." "Tidak, tidak," suaranya terputus karena lengan yang melingkar di lehernya menjadi semakin keras. Kiai Dulang mendengar suara kawannya yang sudah tidak begitu jauh daripadanya. Ketika ia berpaling, ia pun terkejut melihat Linggodadi sudah siap menekan pisaunya yang melekat di dada kawannya. "Tunggu!" tiba-tiba saja Kiai Dulang berteriak. Linggodadi mengerutkan keningnya ketika Kiai Dulang kemudian berlari-lari kembali mendekati kawannya. Linggodadi berkata, "Aku mengamati orang ini sejak di Maibit. Meskipun ia tidak mendekat, tetapi aku mengetahui bahwa ia selalu mengawasimu. Tentu ia bermaksud buruk atasmu." Kiai Dulang tersenyum katanya, "Ia adalah kawanku,
kami datang bersama-sama masuki Maibit. Aku merasa perlu membawa seseorang yang dapat mengetahui segala perbuatan dan keselamatanku selama aku berada di Maibit. Ninggo tadi mengerutkan keningnya, kemudian dengan wajah yang tegang ia bertanya, "Kenapa kau merasa perlu membawa seseorang kawan? Apakah kau tidak percaya kepada kami?" "Bukan maksudku untuk tidak percaya, tapi kesalahpahaman dapat saja terjadi dalam setiap pembicaraan. Kalau kau membawa seorang kawan, jika terjadi perselisihan antara kau dengan kami berdua, kau kira kau berdua dengan orang ini dapat melawan kami berdua?" Bukan maksudku. Ia hanya bertugas untuk mengetahui apa yang terjadi dan melaporkannya kepada Mpu Baladatu. Kami sadar bahwa kami tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kami harus mati di Maibit. Seandainya kami memiliki kemampuan melawan kalian berdua, maka kalian pun dapat mengerahkan anak buah kalian yang tidak dapat aku bayangkan berapa jumlahnya. Jadi, apakah maksudmu sebenarnya dengan membawa seorang kawan? Seperti yang aku katakan, tugasnya hanya untuk melihat keadaan tanpa berbuat apapun juga. Ninggo tadi melepaskan orang itu perlahan-lahan, kemudian ia pun menggeram. Benar-benar suatu penghinaan. Ninggopati dan Ninggo tadi bukan pengecut. Jika kami ingin membunuh, kami tentu akan melakukannya dengan berterus terang. Tidak ada gunanya kami menjebakmu, mengundangmu, kemudian membunuhmu. Itu tidak ada artinya. Karena jika demikian, kau tentu sudah mati di parit di pinggir pedukuhan itu. Kiai Dulang menarik napas dalam-dalam. Kami adalah laki-laki yang menganggap semua kata-kata kami sangat berharga. Karena itu, kami benci setiap orang yang tidak percaya kepada kata-kata kami. Kiai Dulang tidak menjawab, tetapi ia melihat warna semburat merah di sorot mata Linggo Dadi. "Pergilah, tapi jangan kalian mencoba mengulangi penghinaan ini, agar kalian tidak mengalami nasib buruk." "Aku minta maaf," desis Kiai Dulang. Ninggo Dadi pun kemudian melangkah pergi, meninggalkan kedua orang yang termangu-mangu di bawah sebatang pohon yang rimbun. Dengan ragu-ragu, Kiai Dulang mencoba melihat batang pohon yang besar itu sambil berdesis, "Memang luar biasa. Aku kira ia sama sekali tidak mengerti bahwa kau sedang mengikutiku." Desis kawan Kiai Dulang. "Rasa-rasanya nafasku terputus ketika tangannya menekan leherku. Ternyata ia melihat dan mengerti bahwa aku memang mengikuti dan mengawasimu, tapi agaknya ia salah paham. Maksudnya, ia melindungi aku karena aku membawa bahan pembicaraan dengan Ninggopati kepada Mpu Baladatu." Kawannya menarik napas dalam-dalam, kemudian sambil melangkah ia berkata, "Marilah, aku menjadi ngeri." Keduanya pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan Maibit, kembali ke padepokannya. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi ketika mereka harus bermalam di perjalanan. Mereka hanya berhenti beberapa saat untuk melepaskan lelah dengan berbaring sejenak di atas serumputan kering tanpa membuat perapian. "Kita harus segera sampai," desis Kiai Dulang. Dan sebelum fajar, mereka sudah melanjutkan perjalanan agar mereka segera sampai di padepokan untuk menyampaikan semua hasil pembicaraan mereka dengan Ninggopati dan Ninggo Dadi. Tidak ada persoalan yang menghambat rencana pertemuan itu. Kiai Dulang sudah mengatakan semua hasil pembicaraannya kepada Mpu Baladatu. Dan Mpu Baladatu pun tidak berkeberatan pula, meskipun ia menjadi berdebar-debar mendengar laporan betapa Linggopati dan Ninggo Dadi memiliki kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. Namun katanya kemudian, tentu Linggopati dan Ninggo Dadi tidak akan datang berdua saja. Mereka tentu membawa pasukan pengawal yang tersembunyi, namun siap menyerang jika keadaan memaksa. Mereka mengatakan bahwa mereka akan datang berdua saja ke padepokan gerombolan Serigala Putih. Kau percaya gitu saja? Aku tidak. Karena itu orang-orang Serigala Putih harus mempersiapkan diri.
jika terjadi sesuatu. Aku yakin bahwa pasukan Ninggopati dan Ninggodadi ada di sekitar perdepoan itu. Kyai Dulang mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, mungkin juga begitu. Sikap keduanya yang sangat meyakinkan itulah barangkali yang telah membuat aku percaya bahwa mereka benar-benar akan datang berdua saja. Kau memang dungu. Kembalilah ke dalam lingkungan Serigala Putih. Kau harus menyiapkan segalanya menjelang pembicaraan itu. Bahkan kau harus menyiapkan orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang pula. Mengapa? Apakah kau belum mengerti? Kyai Dulang mengerutkan keningnya lalu. Jadi maksud empu, orang-orang Macan Kumbang harus berada di sekitar perdepoan itu pula. Jangan terlalu bodoh. Jika demikian akan dapat timbul salah paham. Belum Ninggopati dan Ninggodadi menyelesaikan pembicaraan, dapat terjadi bentrokan antara orang-orang Macan Kumbang yang mendekati padepokan gerombolan Serigala Putih dengan orang-orang dari Maibit. Kyai Dulang mengangguk-angguk lalu ia pun bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Kau harus memilih beberapa orang terkuat di antara mereka, bahwa mereka masuk ke dalam lingkungan orang-orang Serigala Putih, meskipun harus dijaga agar tidak timbul perselisihan di antara mereka karena permusuhan yang lama antara kedua gerombolan itu. Kyai Dulang mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Empu Baladatu, meskipun ia pun menyadari bahwa sentuhan antara dua lingkungan yang pernah mengalami permusuhan itu akan dapat menimbulkan persoalan. Tapi kini sikap mereka tentu sudah berubah, berkata Empu Baladatu kemudian. Kyai Dulang mengangguk-angguk katanya, mudah-mudahan mereka merasa masing-masing pihak menjadi semakin dekat setelah mereka bersama-sama menyadap ilmu yang sama. Aku percaya pada kalian yang bertugas di padepokan itu. Kalian harus mengatur segalanya sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, berkata Empu Baladatu kemudian. Jika ternyata kemudian Ninggopati dan Ninggodadi menyalahi persetujuan dan menyerang padepokan Serigala Putih, maka kita semuanya sudah bersiap menghadapinya. Kyai Dulang mengangguk-angguk. Aku akan datang berapa hari sebelum saat yang ditentukan. Aku harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, tapi aku berharap bahwa Ninggopati dan Ninggodadi dapat dipercaya. Menilai sikap dan kata-katanya, aku percaya bahwa ada keinginan tidak-tidaknya dari Ninggopati yang mempunyai pengaruh yang lebih besar dari Ninggodadi, bahwa kita tidak akan memusuhinya dan selebihnya dapat bekerja bersama untuk sesuatu yang besar. Tapi aku masih belum dapat membayangkan apa yang akan terjadi setelah yang besar itu dapat dicapai. Tentu kita masing-masing masih belum mengetahuinya. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Sahut Empu Baladatu. Tapi tentu ada sifat-sifat licik pada kita dan daripada Ninggopati untuk menginginkan tidak-tidaknya sebagian dari janji yang akan dibuat. Karena itu kita tidak boleh lengah. Tidak ada satu pihak pun yang kelak akan dapat menjadi penengah jika terjadi perselisihan antara kita dengan pihak Ninggopati dan Ninggodadi. Perselisihan itu jika timbul harus kita selesaikan dengan kekerasan, kalau perlu dengan kelicikan dan bahkan tipu muslihat. Kyai Dulang mengangguk-angguk. Tetapi baiklah, kita tidak terlalu berprasangka buruk sekarang ini. Pertemuan itu aku harap dapat berlangsung dengan baik, karena aku sudah akan mengajukan sasaran yang pertama. Kyai Dulang mengerutkan keningnya. Kita akan mulai dari pihak yang paling jauh dari perhatian istana. Jika kita mulai dengan Maisa Bungalan, maka kemungkinan untuk berbenturan dengan prajurit Singosari akan dekat sekali. Demikian pula agaknya dengan Maiso Agni, Witantra, Mahendra, dan Lembu Ampal. Jadi, kita singkirkan saudara kandungku yang mulai menjadi besar. Ia tentu merupakan penghalang yang tidak boleh diabaikan. Wajah Kyai Dulang menjadi tegang. Dengan suara datar ia bertanya, maksud Empu Songgondaru?
Empu Baladatu mengangguk lemah. Memang nampak keraguan-raguan di sorot matanya. Namun yang dikatakannya itu bukannya belum dipikirkannya. Aku menghormatinya sebagai seorang saudara tua, kata Empu Baladatu. Tapi ia sama sekali tidak dapat mengerti keinginanku. Apakah Empu pernah mengatakannya apa yang Empu kehendaki? Empu Baladatu termenung sejenak, kemudian kepalanya menggeleng lemah. Belum, aku belum mengatakannya. Jadi dari mana Empu mengetahui bahwa Empu Sangondaro tidak dapat mengerti kehendak Empu? Empu Baladatu terdiam sejenak, namun kemudian katanya, jalan hidup kita sangat berlainan. Meskipun Empu Sangondaro belum pernah mengatakan sesuatu kepadaku tentang pilihan kita masing-masing, namun sikap dan tingkah lakunya sudah meyakinkan bahwa ia bukannya seorang saudara laki-laki yang baik. Empu, bertanya Kiai Dulang, tapi mengapa justru Empu Sangondaro lah yang pertama? Ya saudaraku, mungkin di saat lain hatiku sudah menjadi semakin lemah, hingga aku tidak berani bertindak kepada saudaraku sendiri. Karena itu, selagi hati ini masih membara, maka ia akan mengalami nasib buruk yang pertama. Empu Baladatu berhenti sejenak lalu, alasan yang lain adalah karena Empu Sangondaro bukannya orang yang dekat dengan istana seperti yang sudah aku katakan. Kiai Dulang menarik napas dalam-dalam. Agaknya Empu Baladatu benar-benar seorang berilmu hitam yang tidak lagi mempunyai pertimbangan selain dorongan nafsunya yang membara di dalam dadanya seperti yang dikatakannya. Tapi Kiai Dulang tidak dapat mencegahnya. Ia pun seorang yang sudah lama menyadap ilmu hitam tanpa belas kasihan. Karena itulah maka keheranannya atas sikap Empu Baladatu itu pun lambat laun menjadi susut pula. Siapapun jika mereka tergolong orang yang mungkin dapat merintangi jalan ke singgasana Singosari, tentu akan disingkirkannya, berkata Kiai Dulang dalam hatinya. Namun kemudian sebuah pertanyaan, tapi siapakah yang akan memiliki kedudukan tertinggi jika kerjasama antara Linggopati dan Linggodadi itu berhasil? Empu Baladatu atau Linggopati? Atau mereka akan menjadi orang pertama dan kedua? Tapi bagaimana dengan Linggodadi? Kiai Dulang menggelengkan kepalanya seolah-olah ingin mengibaskan angan-angannya tentang masa depan yang masih sangat panjang itu. Siapapun orang itu bukannya persoalan yang harus dipikirkan sekarang. Mungkin orang-orang tertinggi di kedua pihak akan saling membunuh setelah mereka memenangkan perjuangan mereka. Nah, itulah maka Kiai Dulang tidak menghiraukannya lagi apapun yang terjadi kemudian. Apakah mereka akan saling membunuh atau akan menemukan penyelesaian bukannya persoalannya. Seperti yang ditugaskan oleh Empu Baladatu, maka Kiai Dulang pun kemudian kembali ke Padepokan Serigala Putih untuk mengatur segala sesuatunya menghadapi pertemuan antara Empu Baladatu dan Linggopati. Seperti yang dipesankannya pula, maka Kiai Dulang pun telah memilih beberapa orang terbaik dari gerombolan Macan Kumbang yang akan ditempatkan di antara gerombolan Serigala Putih. Jika terjadi sesuatu, maka gerombolan Serigala Putih yang sudah diperkuat itu akan dapat mengatasi persoalan. Tapi Kiai Dulang masih belum mengatakan kepada kedua gerombolan itu apa yang akan terjadi selain menyebutnya sebagai suatu usaha untuk saling mendekatkan dalam latihan bersama. Kalian bersumber dari satu sumber yang sama, dan kini kalian telah dialiri ilmu yang bersumber dari sumber yang sama pula. Karena itu, sudah barang tentu bahwa di dalam diri kalian terdapat kesamaan-kesamaan yang akan mempersatukan kalian seperti sumber semula. Orang-orang dari kedua belah pihak sama sekali tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan yang lain. Mereka menganggap bahwa usaha itu adalah usaha yang wajar, sehingga mereka pun mengadakan usaha pendekatan dengan latihan bersama. Orang-orang terbaik dari kedua gerombolan itu saling berdekatkan ilmu mereka di bawah pengawasan para pemimpin yang dikirim oleh Empu Baladatu, termasuk Kiai Dulang. Benarnya lah bahwa kekuatan kedua gerombolan itu sudah jauh meningkat.
Empu Baladatu mengadakan penilikan-penilikan yang tetap dan keras lewat orang-orang kepercayaannya. Sehingga dengan demikian maka setiap orang dari kedua gerombolan itu, terutama mereka yang masih muda, dengan sungguh-sungguh telah memperdalam ilmunya, dipengaruhi pula oleh kesungguhan dan himpitan perasaan saat-saat mereka menyaksikan korban yang sangat berharga di saat purnama naik, korban nyawa seorang dari lingkungan yang manapun juga. Menjelang hari pertama saat bulan mulai nampak di langit, gerombolan serigala putih benar-benar telah mempersiapkan diri. Meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, namun mereka dapat meraba bahwa mereka harus berada di dalam kesiagaan sepenuhnya. Apalagi ketika di saat terakhir mereka sadar bahwa sekelompok orang terkuat dari gerombolan macan kumbang berada di antara mereka. Apakah yang akan terjadi? Bertanya seseorang. Yang lain menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku tidak tahu." Pertanyaan itu ternyata telah menjalar dari mulut ke mulut, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menjawab pertanyaan itu. Di hari terakhir, saat bulan masih nampak di langit menjelang dini hari, Empu Baladatu telah berada di padepokan gerombolan serigala putih. Kehadirannya merupakan salah satu jawaban kenapa orang-orang dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang harus bersiap-siap. Empu Baladatu sempat melihat-lihat kemajuan dari gerombolan yang sudah berada di bawah pengaruhnya itu. Ilmu dari perguruannya yang berwarna hitam sudah mulai nampak pada orang-orang dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang.